Sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda parubaya bernama Mbok Serini. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun sayangnya harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Setiap hari ia selalu berdoa agar bisa diberikan seorang anak untuk menemani hidupnya. Sampai suatu hari, raksasa hijau yang kebetulan lewat mendengar doa Mbok Serini. Dengan suaranya yang menggelegar, raksasa itu bertanya, "Hai wanita tua, apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak?" Mbok Serini terkejut. Dengan gemetar ia menjawab, ia mendambakan seorang anak yang bisa menemaninya. Namun sepertinya hal itu tak mungkin, mengingat usianya yang sudah tua, dan suaminya juga telah meninggal. Hahaha, aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah, tapi tentu ada syaratnya. Apakah kau bersedia? Tanya si raksasa. Baiklah, aku bersedia, sahut Mbok Serini. Menjawab walaupun hatinya takut melihat sosok raksasa yang besar dan seram. Peliharalah anak yang kuberikan padamu nanti. Beri ia makan yang banyak supaya gemuk. Aku akan menjemputnya saat ia berusia 6 tahun. Ucap si raksasa menggelegar. Tidak ada pilihan lain. Mbok Serini menerima syarat tersebut. Raksasa itu memberinya segenggam biji mentimun untuk ditanam. Mbok Serini pun mengikuti saran si raksasa untuk menanam biji mentimun yang didapatkannya. Biji itu tumbuh dan berbuah dalam waktu singkat. Dalam beberapa hari saja, pohon mentimun tumbuh dengan buahnya yang sangat besar, siap untuk dipanen. Betapa terkejutnya Mbok Serini ketika sedang memetik salah satu mentimun. Di hadapannya terdapat bayi perempuan yang cantik. Bayi itu dinamai Timun Mas karena ia lahir dari mentimun yang berwarna keemasan. Mbok Serini pun merawat Timun Mas dengan penuh kesayangan. Hingga saat Timun Mas berusia 6 tahun, raksasa kembali datang menagih janjinya untuk memakan gadis itu. Tak kehilangan akal, Mbok Serini pun mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas agar tidak jadi santapan raksasa. Sabar, aku akan menyerahkannya padamu, tapi apakah kau mau? Tubuhnya masih kecil dan kurus. Aku rasa ia belum lezat untuk kau makan, kata Mbok Serini. Ia sedang pergi, percayalah padaku. Kembalilah 2 tahun lagi. Aku jamin ia sudah gemuk, jawab Mbok Serini. Raksasa itu percaya pada perkataan Mbok Serini. 2 tahun bukanlah waktu yang lama, pikirnya. Sepeninggal raksasa, Mbok Serini mencari akal untuk menyelamatkan Timun Mas. Ia juga berdoa supaya Tuhan memberinya jalan keluar. Suatu malam, Tuhan menjawab doanya. Mbok Serini bermimpi bertemu dengan seorang pertapa di gunung. Pertapa itu menyuruh Timun Mas untuk menemuinya dan mengatakan bahwa ia akan menolong Timun Mas. Setelah berhari-hari mendaki, Timun Mas akhirnya mencapai puncak gunung. Ia melihat seorang lelaki tua berambut putih dan berjubah putih. Permisi kek, namaku Timun Mas. Ibuku bilang kakek akan membantuku melawan raksasa jahat yang hendak menyantapku. Sapa Timun Mas. Oh, kau yang bernama Timun Mas. Ya, aku memang mendatangi ibumu lewat mimpi. Cucuku, jika raksasa itu kembali, berlarilah dengan kencang. Pesan si pertapa itu. Langkah kakinya lebar, aku pasti mudah tertangkap, kata Timun Mas heran. Ambillah 4 buah bungkusan kecil ini, lemparkan satu persatu ketika kau melarikan diri, jawab pertapa itu dengan tegas. 2 tahun berlalu, saatnya raksasa kembali untuk mengambil Timun Mas. Benar saja, tiba-tiba terdengar langkah kaki dan teriakan menggelegar. Mbok Serini, mana anakmu?
Aku sudah lapar, teriaknya. Kumohon, jangan makan dia, pinta Mbok Srini. Enak saja, kau sudah berjanji, kau tak boleh mengingkarinya, jawab raksasa dengan terpaksa. Mbok Srini menjawab timun mas. Mbok Srini membawa timun mas menemui raksasa itu. Timun mas berbisik kepadanya, jangan khawatir Bu. Timun mas segera membuka bungkusan pemberian kakek pertapa itu. Bungkusan pertama ternyata berisi biji mentimun. Ia melemparkannya ke arah raksasa. Keajaiban pun terjadi. Biji mentimun itu berubah menjadi ladang timun yang buahnya sangat banyak. Langkah raksasa tertahan oleh ladang timun itu. Dengan susah payah ia harus melewati rintangan dan batang-batang pohon yang meliti tubuhnya. Namun ia berhasil meloloskan diri. Ia bertambah marah. Kemudian bungkusan kedua itu berisi jarum. Timun mas melemparkan jarum-jarum itu. Jarum-jarum itu berubah menjadi pohon-pohon bambu yang tinggi dan berdaun lebat. Raksasa harus bekerja keras menerobos pohon-pohon bambu